Hai, ini materi kuliah neuropsikologi mengenai alkoholisme. Jadi, gangguan pemakaian alkohol itu disebut alcohol use disorder. Kenapa ada gangguannya? Karena kita mengabuse alkohol itu ada konsekuensi negatif pada bagian psikososial, medikal, dan psikologis. Dan penggunaan alkohol yang abusif ini bisa merubah struktur otak yang berdampak pada fungsi kognitif. Kemudian orang-orang yang memiliki brain injury yang di-acquired seperti contohnya stroke dan traumatic brain injury, ini sering sekali mempunyai comorbid dengan substance abuse, terutama alkohol. Tapi juga sebaliknya, orang-orang yang mengabuse alkohol juga mempunyai gangguan kognitif yang signifikan. Maka dari itu, neuropsikologi mempunyai peran penting pada assessment orang-orang dengan alcohol use disorder ini untuk membuat treatment plan yang bisa mengakomodir defisit-defisit dari fungsi kognitif mereka yang ada. Secara epidemiologis, karakteristik orang-orang yang mengalami alcohol use disorder ini adalah mereka yang memiliki efek adverse psychosocial, seperti mereka yang mengalami kesulitan mempertahankan employment atau mempunyai masalah dengan produktivitas, kemudian masalah dengan relasi dengan keluarga, masalah dengan hukum, terutama yang berkaitan dengan kriminal dan agresi. Kemudian juga orang-orang yang bisa memiliki masalah finansial. Ini bisa merupakan sebagai cause, jadi ini yang menyebabkan mereka mengabuse alkohol, atau ini bisa juga menjadi efek karena mereka mengabuse alkohol, efek-efek ini muncul. Kemudian alcohol use disorder ini juga sering berhubungan dengan orang-orang yang mengalami traumatic injury dan kemudian menjadi disabled. Pada orang-orang yang masuk rumah sakit karena trauma, ini ada masalah dengan alkohol pada 44% dari mereka. Kemudian dari orang-orang yang masuk rumah sakit karena trauma ini, 28%-nya memiliki alcohol dependence. Jadi ini cukup tinggi korelasinya antara alkohol dan trauma. Kemudian TBI, traumatic brain injury, ini diasosiasikan dengan problem atau masalah dengan alkohol yang tinggi pada keadaan premorbid atau sebelum mereka mengalami TBI ini, atau post injury setelah mereka mengalami TBI. Alkohol ini ditemukan merupakan faktor yang berkontribusi signifikan pada 50% dari kecelakaan lalu lintas yang pada akhirnya menyebabkan TBI. Kemudian di sisi lain juga alkohol berhubungan secara signifikan dengan insiden jatuh yang juga bisa menyebabkan TBI dan injury-injury lain seperti spinal cord injury atau burn injury. AUD juga diasosiasikan dengan kuat pada orang-orang yang menjadi disabled karena trauma. Dan pada orang-orang ini, alkohol bisa meningkatkan komplikasi dan mortalitas pada pasien-pasien yang mengalami trauma ini. Ini alkohol bisa mempengaruhi outcome-nya
post injury seperti kesulitan untuk kembali bekerja, kemudian mengalami komplikasi secara neurologis, kemudian penurunan aktivitas dan partisipasi pada rehabilitasi, dan juga rate suicide yang tinggi. Kemudian untuk populasi lansia, EUD ini dikira akan menurun dengan bertambahnya usia. Tapi ditemukan sekitar 10% dari lansia itu merupakan problem drinker, jadi mereka juga memiliki masalah dengan alkohol. Yang lebih banyak ditemukan pada laki-laki daripada pada wanita. Dan orang-orang lansia ini mereka mempunyai resiko yang lebih tinggi untuk mempunyai gangguan kognitif, sehingga mereka menjadi lebih rentan atau vulnerable pada efek-efek dari alkohol. Lalu orang-orang lansia juga kebanyakan mempunyai kondisi-kondisi penyakit-penyakit kronis. Dan penyakit-penyakit kronis ini sering sekali menjadi trigger atau pemicu untuk seorang mempunyai substance abuse, karena ini mereka menganggap itu sebagai salah satu cara untuk self-medicate. Maka prevalensi dari EUD pada orang-orang yang memiliki kondisi kronis pada lansia itu sebenarnya lebih tinggi. Kemudian alkohol ini pada penyakit kronis bisa juga mengkontribusi pada penyakitnya. Bisa memperparah penyakitnya, bisa memperlambat recovery, dan juga bisa membuat komplikasi yang secondary. Kejadian-kejadian substance abuse termasuk alkohol itu terjadi pada rate yang lebih tinggi pada orang-orang yang memiliki penyakit kronis yang juga mengalami level stres yang lebih tinggi. Dan ini bisa berdampak buruk karena bisa menyebabkan non-compliance pada treatment, kemudian bisa menghalangi akses mereka kepada pelayanan kesehatan, dan increase self-neglect, atau mereka jadi tidak bisa mengurus diri sendiri. Jadi lebih menterlantarkan diri sendiri, either dari sisi kesehatannya, dari sisi hygiene, dan sebagainya. Kemudian populasi lain yang diketahui ada berhubungannya dengan EUD adalah orang-orang yang pernah butuh ke ruang gawat darurat, atau orang-orang yang pernah masuk rumah sakit. Ini insidensnya mereka perlu ke gawat darurat dan masuk rumah sakit itu cukup tinggi, yang berhubungan dengan alkohol. Kemudian ada penyakit-penyakit yang bisa juga memicu EUD atau menjadi akibat dari EUD, menjadi efek dari EUD, seperti delirium, kanker, penyakit liver, pankreatitis, peripheral neuropathy, gizi yang buruk, dan late onset seizures. Ini mungkin berhubungan dengan ada yang berhubungan dengan integritas dari otak dan fungsi kognitif. EUD ini sering tidak direcognize atau tidak terdetek karena ada berbagai macam faktor yang menimbulkan komplikasi. Seperti contohnya pekerja medis yang terlalu fokus ke mengakses fungsi-fungsi kognitif saja dan tidak melihat adanya perubahan atau efek-efek psikososial. Kemudian sering juga orang-orang yang tidak berpengalaman dalam
menangani AUD tidak bisa mengidentifikasi gejala-gejala yang terlihat. Kemudian mungkin juga skema klasifikasinya yang ada itu bisa mempunyai applicability yang terbatas pada orang-orang tertentu seperti orang-orang yang misalnya disabled. Contohnya pada DSM-4 ini kriterianya harus menimbulkan gangguan pada domain-domain kehidupan yang berhubungan dengan alkohol. Tetapi pada nyatanya orang-orang yang mempunyai disabilitas bisa saja domain-domain ini sudah terganggu sebelumnya karena disabilitasnya, baru mereka memakai alkohol. Maka jadinya problemnya dia dengan alkohol ini tertutupi dengan disabilitasnya. Salah satu classification yang mungkin bisa digunakan untuk orang-orang yang disabled secara fisik atau secara kognitif itu ada Substance Abuse and Mental Health Service Administration Classification. Ini klasifikasi yang untuk orang-orang lansia karena mereka juga banyak yang mempunyai gangguan kognitif, maka mungkin ini lebih applicable untuk orang-orang yang mempunyai gangguan kognitif. Kemudian ada juga kesulitan untuk merekognisi masalah dengan alkohol karena kondisi AUD itu bisa memimik atau mencerminkan problem-problem dengan perilaku dan medical condition yang umum pada orang-orang yang memiliki brain injury seperti komplain-komplain somatik, apati, dan dysphoria. Kemudian biasanya juga ada keraguan dari pasien sendiri atau dari keluarganya untuk melaporkan insiden-insiden alcohol abuse. Kemudian sering juga terlalu fokus pada hasil dari self-report dari pasien itu sendiri dan tidak memvalidasi laporan self-report ini dari either keluarga atau orang-orang yang dekat dengan pasien. Maka data dari self-report atau dari interview ini sebenarnya perlu sekali disuplementasikan atau ditambah dengan alcohol screening. Jadi kita bisa tahu yang di-report ini akurat atau tidak. Ini adalah beberapa contoh tanda-tanda yang bisa diidentifikasi pada orang-orang yang memiliki AUD. Tanda-tanda fisikal dan kognitif seperti gangguan tidur, perubahan pola makan, gangguan gastrointestinal, kemudian komplain tentang confusion, kelelahan mental, konsentrasi yang terganggu, tremor, kegelisahan yang tidak dapat dijelaskan, cara berjalan yang tidak steady, kemudian koordinasi yang jelek. Kemudian ada psychosocial issues seperti self-neglect, jadi nutrisinya jelek, hygiene-nya jelek, rumahnya kotor misalnya. Kemudian putus hubungan dari keluarga tanpa alasan yang jelas. Kemudian irritability, gampang marah, gampang bereaksi buruk pada hal-hal yang minor. Kemudian mungkin juga ada perubahan mood seperti depresi dan anxiety. Kemudian bisa juga ada gangguan-gangguan kesehatan seperti gangguan fungsi liver, pankreatitis, seizures. Kemudian ada respons yang jelek pada treatment yang sedang dijalankan misalnya, tetapi tidak bisa dijelaskan dengan dari sisi medis yang lain. Tekanan darah yang tinggi, esophagitis, bleeding ulcers, gastrointestinal problem. Kemudian ada
sejarah mereka bisa tiba-tiba jatuh tanpa penjelasan, badannya memar-memar, kemudian mungkin ada sejarah involved di kecelakaan lalu lintas dan sebagainya. Ini adalah beberapa contoh instrumen-instrumen yang bisa digunakan untuk screening alcohol use abuse. Yang pertama, CAGE ini adalah instrumen yang paling pendek, jadi paling cepat digunakannya. Kemudian MASG ini instrumen yang sudah secara spesifik divalidasi untuk digunakan di lansia, populasi lansia. Kemudian audit adalah instrumen dengan sensitivitas paling tinggi dibandingkan yang lain dan sudah tervalidasi secara ekstensif untuk digunakan di medical setting. Alkohol juga bisa menimbulkan perubahan morfologi otak dan menjadi neuropatologi. Penggunaan alkohol yang kronis itu menyebabkan kerusakan pada CNS, Central Nervous System atau sistem syaraf pusat. Ini terjadi bahkan jika tidak ada sindrom-sindrom yang muncul secara spesifik. Penggunaan alkohol yang eksesif itu menimbulkan perubahan morfologi pada otak bagian cerebral cortex pada aging brain. Ini berkorelasi dengan gangguan-gangguan fungsi yang higher cerebral function. Kemudian penggunaan alkohol yang kronis dan berat itu akan menimbulkan kerusakan pada bagian-bagian kortikal dan subkortikal yang menyeluruh. Ini dikarenakan alkohol memiliki efek yang cytotoxic untuk brain tissue kita. Penurunan volume yang paling besar pada kasus-kasus alcohol abuse ini itu ada di bagian frontal dan subcortical white matter yang hasilnya adalah sulcus dan ventricles yang membesar karena lipatan-lipatannya berkurang. Ini pengurangan volume ini juga bisa dilihat pada orang-orang yang non-dependent alcohol drinkers. Jadi bukan hanya orang-orang yang sudah dependent atau memiliki disorder saja yang mengalami penurunan volume, tapi orang-orang yang non-dependent juga bisa mengalami penurunan volume ini. Dan orang-orang yang lebih tua, yang lansia, itu biasanya lebih menunjukkan perubahan kortikal dan subkortikal yang patologis. Jadi yang perubahan yang menandai penyakit dibandingkan dengan orang-orang yang lebih muda. Penurunan volume dan berat dari otak ini dikarenakan oleh penurunan dari jumlah sel-sel neuron yang ada dan dari penurunan ukuran atau size dari sel-sel neuron yang masih bertahan. Jadi sudah jumlahnya berkurang, sel-sel yang ada juga mengecil. Dan synaptic complexity-nya, jadi bagian synapse-synapse-nya itu yang bagian hubungan antara satu neuron dengan yang lain, itu kompleksitasnya berkurang, berarti hubungannya lebih tidak kuat, dan branchingnya lebih sedikit, berarti koneksi yang dibuat juga lebih sedikit antara satu neuron dengan neuron lain. Yang ini terutama terjadi pada bagian hipokampus dan anterior cerebellar vermis. Tapi untuk bagian hipokampus ini bisa di recover at least partially
setelah abstinence atau berhenti minum. Patologi yang umum lagi pada orang-orang yang menggunakan alkohol itu adalah defisit pada memori. Ini berhubungan dengan gangguan pada fungsi hipokampus dan koneksi dari hipokampus ke bagian-bagian otak lain yang berhubungan dengan memori. Gangguan ini bisa terjadi bahkan pada penggunaan alkohol yang jangka pendek saja, tapi penggunaannya berat atau banyak. Ini berhubungan dengan gangguan neurogenesis pada daerah dentate gyrus di hipokampus. Selain itu, defisit pada perilaku orang-orang yang mengalami menggunakan alkohol secara kronis ini itu ditemukan mirip dengan gangguan yang didapatkan pada orang-orang yang mengalami kerusakan pada otak kanan. Maka dari itu diperkirakan bahwa efek toksik dari alkohol ini lebih rentan dialami pada otak bagian kanan. Dan salah satu buktinya adalah ketika kita melihat membandingkan volume hipokampus pada orang-orang yang menggunakan alkohol secara kronis, ini hipokampusnya lebih kecil dibanding di sisi kanan dibanding dengan sisi kiri. Padahal pada orang-orang pada umumnya asimetri dari hipokampus itu yang hipokampus kanan lebih besar daripada hipokampus kiri. Kemudian salah satu sindrom yang spesifik yang bisa ditimbulkan oleh penggunaan alkohol itu ada Wernicke-Korsakoff syndrome. Ini penyakit yang karakteristiknya adalah mental confusion, amnesia yang permanen, jadi ada gap di memorinya yang permanen, kemudian gangguan pada short term memory. Ini dikarenakan oleh defisiensi thiamine atau vitamin B secara kronik yang dikarenakan oleh malnutrisi dan penurunan absorpsi di usus atau digestive system. Abnormalitas yang ada pada bagian kortikal dan subkortikalnya itu specifically ada di bagian orbitofrontal, di cerebellar, dan di encephalic structures. Memori anterograde atau memori ke belakang yang terganggu ini itu diasosiasikan dengan kehilangan neuron di bagian anterior dan dorsomedial thalamic nuclei. Kemudian abnormalitas pada cerebellum ini dikarenakan penurunan density dari Purkinje cell yang ada di cerebellum. Ini berhubungan dengan gangguan koordinasi dan kehilangan eye blinking conditioning atau kondisi untuk mengedipkan mata. Lalu ada juga kehilangan neuron pada bagian basal forebrain dan locus coeruleus. Ini mengganggu regulasi neurotransmitter, terutama acetylcholine dan norepinefrin. Tadi secara struktural ada banyak ditemukan perubahan. Secara fungsional ada juga perubahan-perubahan yang dapat terdeteksi. Jadi dari neuroimaging studies yang awal-awal itu ditemukan penurunan metabolisme yang secara kronis di seluruh bagian cerebral. Kemudian selanjutnya ditemukan bahwa bagian frontal lobe itu lebih vulnerable untuk mengalami penurunan metabolisme ini. Ini terkait dengan penurunan level GABA neurotransmitter pada bagian frontal lobe
yang ditemukan di pasien-pasien yang mengabuse alkohol. Kemudian ada juga penurunan cerebral blood flow di area medial frontal gyrus yang menyebabkan gangguan pada inhibisi dan working memory. Ini salah satu eksplanasi dari gangguan behavior yang ditemukan, yaitu kesulitan orang-orang yang memiliki alcohol use disorder ini untuk menjalankan abstinence atau tidak minum secara jangka pendek pertama. Secara neuropsikologis tentu juga ada gangguan-gangguan yang terjadi pada fungsi kognitif. Beberapa yang hampir selalu dapat ditemukan pada AUD itu ada gangguan pada fungsi learning dan memori, terutama pada short term memory dan declarative memory. Kemudian pada executive function, terutama pada formasi konsep dan peraturan-peraturan, selective attention, dan juga shifting strategy atau pengalihan strategi pada saat menjalankan problem solving. Kemudian pada bagian kemampuan visuospasial. Ini yang diketahui ada 2 sistem yang terimplikasi. Yang pertama ada cerebellar frontal system, berarti menghubungkan cerebellum dengan bagian frontal lobe. Kemudian yang kedua ada cortico-cortical system, antara prefrontal dan parietal cortex, berarti sistem yang menghubungkan antara cortex dengan cortex, between prefrontal cortex dengan parietal cortex. Pada lansia, alkohol bisa mempercepat kehilangan neuron, dan pada site-site yang spesifik. Ini menyebabkan gangguan kognitif. Yang paling susceptible itu ada juga sama dari tadi pada bagian frontal lobe. Patternnya dari kehilangan neuron ini mirip dengan normal aging atau penuaan yang biasa, tetapi ini terjadi lebih cepat, makanya menjadi accelerated aging. Akan tetapi belum ditemukan hubungan dose response. Jadi antara dosis atau amount banyaknya alkohol yang diminum dengan seberapa cepat terjadinya kehilangan neuron ini belum established. Kemudian ada juga faktor genetik dan sejarah penggunaan alkohol di keluarga itu biasanya meningkatkan resiko seseorang terhadap AUD. Anak dari orang-orang yang mempunyai AUD itu menunjukkan gangguan kognitif yang mirip dengan orang-orang yang memiliki AUD bahkan sebelum mereka mengkonsumsi alkohol. Jadi kemungkinan resiko genetiknya ini, fenotipenya itu ditunjukkan dengan gangguan kognitif yang mengganggu reasoning kita yang berhubungan dengan penggunaan alkohol. Faktor-faktor primorbid yang lain untuk AUD itu ada traumatic brain injury. Seperti tadi dibilang, orang-orang yang memiliki traumatic brain injury ini banyak yang comorbid dengan AUD. Orang-orang yang memiliki disabilitas learning seperti attention deficit disorder, dan juga orang-orang yang memiliki psychiatric illness seperti skizofrenia, major depression, dan lain-lain. Salah satu gangguan yang lebih parah pada orang-orang yang mengabuse alkohol itu ada alcoholic cerebellar degeneration. Ini terjadi
ketika orang-orang yang sudah EUD kronis yang parah. Ini pada 27% orang-orang yang mengkonsumsi alkohol secara kronis itu mereka selalu mengalami degenerasi di cerebellum, tetapi kebanyakan mereka tidak menunjukkan simptom apa-apa. Tapi pada sebagian kecil orang yang memiliki chronic EUD, ini mereka bisa develop alcoholic cerebellar degeneration ini. Efeknya ACD ini adalah perlambatan motorik, jadi pergerakan lebih lambat, lebih susah mengkoordinasi, juga bagian tubuh terutama upper limbs atau ya, tangan dan lengan. Kemudian kerusakan atau gangguan pada koordinasi yang berasosiasi pada patologis di cerebellum ini biasanya mempersulit recovery untuk pergerakan. Jadi untuk terapi yang tujuannya mengembalikan fungsi pergerakan itu akan lebih sulit ketika orang ini mengalami ACD. Dan ini juga meningkatkan resiko untuk jatuh sehingga bisa menimbulkan traumatic injury yang lainnya lagi. Kemudian cerebellum juga mungkin mempunyai peran pada fungsi-fungsi kognitif yang lain seperti learning, memori, regulasi emosi, dan fungsi-fungsi kognitif yang lain. ACD ini, alcoholic cerebellar degeneration ini lebih umum ditemukan pada orang-orang yang mengalami malnutrisi yang parah yang berkaitan dengan alkohol. Nah, untuk mengembalikan fungsi-fungsi yang rusak karena alkohol ini, tentunya dibutuhkan pemberhentian dari konsumsi alkoholnya ini. Abstinence selama 1-5 minggu itu biasanya bisa mengurangi defisit dari volume otak yang tadinya menurun. Kemudian defisit dari fungsi kognitif itu bisa tetap membaik dalam 4-5 tahun setelah berhenti mengkonsumsi alkohol. Jadi pemberhentian konsumsi alkohol ini berdampak pada perbaikan performa di assessment neuropsikologi, pada general function dan executive function, dan juga bisa mengembalikan metabolisme di otak yang bisa diukur dengan PET. Akan tetapi beberapa kerusakan atau beberapa kondisi itu mungkin saja bisa permanen dan tidak bisa di-recover kembali. Lalu kalau secara psikologis, masalah dengan alkohol itu biasanya berhubungan dengan keadaan emosional yang negatif. Ini penting untuk dikonsider karena emotional state atau status emosi itu bisa mempengaruhi performa pada tes neuropsikologis. Jadi kadang-kadang ini bisa merancu hasil dari tes neuropsikologis dari fungsi-fungsi kognitif yang tadinya mau dilihat. Seperti depresi itu mempunyai efek yang signifikan pada task yang mungkin challenging.
dan task yang involve berhubungan dengan executive function, problem solving, memory, dan atensi. Kemudian kita juga mengetahui bahwa depresi dan umur itu mereka mempunyai relasi yang sinergistik. Jadi depresi itu bisa menimbulkan gangguan yang lebih berat pada orang-orang yang lansia. Kemudian pasien-pasien yang memiliki sejarah mengabuse alkohol itu mempunyai komorbiditas psikologis yang lebih tinggi prevalensinya, terutama untuk anxiety dan depresi. Untuk depresi biasanya setelah beberapa minggu berhenti minum atau abstinence, ini simptomnya menurun. Akan tetapi emotional distress atau stres emosi yang ada yang meningkat dari sebelumnya itu biasanya tetap ada dan mungkin bisa masuk kriteria diagnostik untuk gangguan psikiatris. Ketika kita menambahkan alkohol ke gangguan psikiatri, ini biasanya memperparah gangguan-gangguan atau masalah-masalah yang timbul karena alkohol. Akan tetapi ini juga biasanya meningkatkan perilaku treatment seeking atau mencari pertolongan untuk disorder-disordernya ini sendiri. Tetapi di sisi lain ini juga bisa meningkatkan kemungkinan untuk relapse. Jadi kondisi-kondisi psikologi seperti ini itu terimplikasi pada inisiasi dan maintenance dari alcohol abuse. Jadi bisa dilihat juga seperti orang-orang yang memiliki kondisi psikologis ini menggunakan alkohol sebagai self-medication atau pengobatan sendiri. Lalu ada juga penelitian-penelitian yang melaporkan bahwa beberapa bagian dari disfungsi frontal lobe yang berhubungan dengan kognisi dan efektif itu ada asosiasinya dengan penggunaan alkohol yang secara kronis, penggunaan alkohol abuse yang secara kronis. Lalu terakhir, ada beberapa konsiderasi yang harus dipikirkan untuk treatment. Orang-orang yang memiliki disabilitas itu memiliki resiko yang lebih tinggi untuk AUD. Akan tetapi mereka less likely untuk mendapatkan treatment itu karena adanya beberapa barrier. Seperti contohnya dari sisi attitude-nya mereka sendiri, kemudian juga mungkin ada policy atau praktis yang diskriminatori kepada orang-orang yang memiliki disabilitas, kemudian barrier komunikasi, ataupun architectural seperti misalnya tidak ada akses wheelchair misalnya ke gedungnya. Kemudian orang-orang dengan AUD itu memiliki gangguan kognitif yang berhubungan dengan alkohol. Tetapi sebaliknya juga orang-orang yang mempunyai brain injury itu sering sekali mempunyai comorbid AUD. Maka dari itu tipe dan keparahan dari kekurangan mereka, impairment mereka itu harus selalu menjadi konsiderasi dari tipe dan setting dari treatment yang bisa diberikan kepada pasien ini supaya nanti outcome-nya bisa menjadi maksimal. Ini diagram yang membagi
treatment-treatment untuk AUD dari melihat severity dari alcohol use-nya sendiri dan cognitive impairment-nya sendiri. Ketika alcohol use dan cognitive impairment-nya sama-sama low, ini bisa menggunakan screening dan brief intervention atau intervensi yang sebentar saja. Ini bisa dilakukan di sistem-sistem medical yang menangani peristiwa-peristiwa yang akut. Kemudian ketika cognitive impairment-nya tinggi, akan tetapi alcohol use-nya rendah, ini tentu kita bisa lebih fokus kepada cognitive impairment-nya. Jadi menggunakan program-program rehabilitasi dan services yang fokus ke cognitive impairment. Dan menggunakan edukasi, screening, brief intervention, atau linkage. Kemudian ketika alcohol use-nya tinggi tetapi cognitive impairment-nya rendah, ini kita bisa fokus pada alcohol use-nya saja. Jadi kita melakukan treatment pada substance abuse system menggunakan screening, accommodation, atau linkage. Dan kalau dua-duanya tinggi sama kognitifnya tinggi dan alkoholnya juga tinggi, ini tentu harus menggunakan program khusus yang specialized untuk menangani orang-orang yang memiliki gangguan kognisi dan alcohol abuse. Kemudian strategi-strategi untuk intervensi ini harus menghindari menyalahkan atau menghukum orang-orang yang mengabuse alkohol ini, tetapi fokus pada edukasi dan eksplorasi untuk perubahan perilaku yang bisa mendukung. Jadi either kita memperkenalkan abstinence atau berhenti minum sama sekali, atau harm reduction, jadi mengurangi. Dan seperti sebelumnya dilihat tadi ada kalau treatment itu harus consider seberapa parah alkoholismnya dan cognitive impairment-nya. Ini sama aja sebenarnya seperti yang sebelumnya. Jadi ketika AUD-nya, severity-nya rendah, akan tetapi cognitive impairment-nya itu rendah sampai tinggi, maka intervensinya itu harus lebih fokus pada edukasi dan linkage ke sistem support di komunitas dan menggunakan behavioral contact misalnya dan goal setting untuk memperbaiki si kognitifnya itu terlebih dahulu. Jadi intervensi yang sebentar brief itu bisa mengurangi konsumsi di alkohol, mengurangi konsumsi alkohol di 10-30% non-dependent AUD, orang-orang yang memiliki disorder ini tetapi belum sampai ke dependence. Kemudian motivational interviewing ini juga efektif untuk menangani orang-orang yang memiliki masalah dengan alkohol secara rendah. Kemudian tetapi kalau severity-nya dari AUD-nya ini tinggi, kemudian kognitifnya rendah ke tinggi, maka ini harus menggunakan intervensi yang lebih specialized ke yang dimana substance abuse-nya itu diberikan dalam kondisi setting yang juga merehabilitasi kognitifnya. Beberapa strategi yang bisa digunakan itu dengan komunikasi, perbaikan komunikasi, perubahan behavior, kemudian beberapa learning teknik yang mungkin bisa berguna untuk orang-orang yang mengalami cedera otak. Dan semua ini tentunya harus memperhatikan seberapa aware si pasiennya ini tentang limitasi kognitifnya dan relasinya kepada penggunaan alkoholnya. Sekian, terima kasih.